Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Konco Ngaji. Mari teman-teman semua kita mendengarkan ceramah Gus Bak supaya kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja ke inti videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah, ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qiraataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazah surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku. Ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Ya, tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Kan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama.
Ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah. Penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu saya. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebonan, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca, tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah
kita. Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh. Kan jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa?
Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas salat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17. Tapi kalau makmum tuh sering separuh kan? Apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang tarawih lah Mas. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin? Saja. Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu?
Di dunia ini kata Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimah-kalimah thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial yang nggak malaikat
murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggep maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Makanya Allah sering memberi nasihat fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka, dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui.
Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Anna sunyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek wis mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Pensiun sumpek. Hal-hal ya. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kowe ngerti ku kabeh dak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmumu terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takahtur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas waya mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi waya mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki bener roh pas waya mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh waya mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raroh hahae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting.
Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak. Karena tidak tahu nabrak tembok. Karena tidak tahu terjatuh di sungai. Karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau dulu susu ramani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak itu nak jadi wong ngene. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kue yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kue gak pernah enak itu wong ibu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kue ditakoki ning akhirat. Kue tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kue tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kue roh ilmu yakin, pas wae mlebu neraka. Iki mulane kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia kok juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan gudel bisa gaya bisa. Gudel lu rano mana nih? Oh anu keangger wong bisa maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru.
Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Gulamul Mughirah, dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kira-kira rawani masuk anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang ndak rawong ning musala sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum inasam. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamonem disetel. Mungkin jadi pegawai negeri, ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo, wan terekam kabeh. Oh rai sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa, di sekretaris saya. Iku mbok neng utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Kayaknya mau sholawat aku teke ora tahu kepengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek. Mubalek itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarengno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, wong kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Bareng dihitung, dipoling mbek malaikat. Disurvei buat dipoling orang-orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Harus sudah. Diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman
Nabah. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya ora ono jaminan ya saya sampean misalnya. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Dok. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, "Kenapa begitu?" Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni dicelup. Terus ngerti nak wayahe yak ngono kok Allah nyelup. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok ya ngono lagi, wis jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngedarani karwane ku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik gak usah wis gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya anggere jam 8 wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholat pun Gusti. Hayya ala sholat pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi KW lho, enggak masalah, tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mek umat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan antine akhirat aja wedi. Dari anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah, wedi bojo kegawa ngantine akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawa napa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor ngidul percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa, ora usah tarani ra apa, wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi
penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Juga pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten nanti sing marahi. Nabi kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nganti saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren dadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngidolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Jadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes bet yang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah nyangka wong. Ngurusin tahu tak kendaraan nang kota, akan sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora malah yo neraka. Lha kan dalan akhirat ora ro donya ora ro sing ora iku apa. Lah tak koyo wong ijo urip. Dalan donya ora ro dalan akhirat ora mbok ro iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran.
Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala, tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu dia jauh turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingat, dia tetap sholat. Oke itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat bojo elek amen junub menawa. Wis kowe ora kena go contoh kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sik sholat ora bos misale lho. Pomone wong jegoten wae tambah over. Mustofa kalau orang nyek jegoten liyane ora usah tersipu. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, kamu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6. Karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq.
Halumu ilayya ayo ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama sudah bilang untuk orang 6 nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup kita mana. Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya pakai Nabi matur untuk pengiran Gusti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sebuah jalalan mu'allam idul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah, mati, orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip ya wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima.
kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir. Kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunah Rasul, tapi tekeu jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar udah di wali, mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo wis nang masjid kene enak. Bojo dikai mangan ben ra kecewa mbek kowe, nek ora kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran ngalungikan warka'u ma'ar rabbih. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Lah nek ngono ora usah Islam, PKI ya kepengin mapan, komunis ya kepengin
Lonte nganti dadi lonte ya kepengen mapan. Copet nganti dadi copet ya kepengen mapan. Bajingan nganti dadi bajingan ya kepengen mapan. Karena kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen. Bener bedane apa nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal baha. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misale kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nak kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik ya luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Oke, sekian dulu, disambung di lain waktu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.